menuju atau menghubungi admin di grup untuk bagaimana memasang background. Baik, LSK Hipnoterapi Indonesia bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan workshop ini untuk mewujudkan penyelenggara pendidikan kursus hipnoterapi yang legal, profesional, dan berkualitas melalui tata kelola kelembagaan yang sesuai regulasi. Semoga kita bisa mendapatkan hal-hal yang indah dari workshop ini sehingga kita membuka wacana, membuka mata kita, menganalisa mengenai regulasi yang baru tentang pengadaan pendidikan kursus hipnoterapi. Yang terhormat Bapak Yaya Sutaria, Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kami hormati Ibu Fitria Yolanda, Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Sistem Informatika. Yang kami hormati Bapak Insinyur Toha Afifi, PhD, CHT, CI, Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau PKHI. Yang kami hormati Bapak Dr. Mardi Susanto, SPKJ, K, Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia atau PRAHIPTI, serta Bapak Ibu peserta workshop sosialisasi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan kursus hipnoterapi yang luar biasa, penuh semangat dan selalu menebar manfaat untuk nusa dan bangsa. Sebelum acara kita mulai, dimohon kepada peserta untuk duduk tegak, menyalakan kamera, dan mematikan suara. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi, mohon kepada peserta untuk dapat menyalakan kamera dan mematikan suara. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Dengan tetap menyalakan kamera dan mematikan suara, mari kita khusyuk sejenak untuk berdoa yang dipimpin oleh Bapak Yadi Iryadi SPD CHT. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah perkumpulan kita hari ini sebagai perkumpulan yang dipenuhi dengan rahmat, serta perpisahan kita setelah acara ini nanti sebagai perpisahan yang terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Allahumma barik lana fi hadhil warshah waj'alha sababan linajahi a'malina wa taqaddumi muassasatina taqadduman mubaraka. Ya Allah, berkahilah workshop kita ini dan jadikanlah agenda ini sebagai jalan pembuka bagi kesuksesan setiap program kerja serta kemajuan lembaga kita dengan kemajuan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ilmi wa abwabal hikmah wa a'inna ala tabsitil umur. Ya Allah, bukakanlah untuk kita semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu kearifan, serta berikanlah kita kekuatan dan kemudahan untuk menyelaraskan setiap pemahaman. Waj'al hadha ta'lima nafi'an lil mujtama'i kaffah wa alhimna sabra wal ikhlas wa ta'awuna tayyiba bainana kama tuhibbu wa tarda. Dan jadikanlah sistem pendidikan ini membawa manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Anugerahkanlah ke dalam hati kita rasa sabar, keikhlasan yang kokoh, serta semangat kerja yang harmonis, yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yadi Riyadi. Semoga dengan pembacaan doa tadi terbuka hati dan pikiran kita untuk dapat menerima apa yang disampaikan oleh Direktorat untuk sosialisasi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan kursus hipnoterapi. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Pelaksana workshop sosialisasi ini kepada beliau Dr. Danang Setio Budi Baskoro, MC Psikolog kami. Silakan. Terima kasih Pak Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Yaya Sutarya dan Ibu Fitria yang mewakili Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selaku narasumber pada workshop hari ini. Yang saya hormati Bapak Yep Saipudin, SEPAR MM, Ketua LSK Hipnoterapi Indonesia, para pengurus LSK Hipnoterapi Indonesia, para pemimpin lembaga kursus dan pelatihan hipnoterapi dari berbagai daerah di Indonesia, para instruktur, asesor, dan praktisi hipnoterapi, serta seluruh peserta workshop yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti workshop sosialisasi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan kursus hipnoterapi. Atas nama panitia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun pendidikan kursus hipnoterapi di Indonesia yang semakin berkualitas, profesional, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkembangan hipnoterapi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini menjadi peluang besar sekaligus tanggung jawab kita bersama.
Di satu sisi, semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari layanan hipnoterapi. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki standar mutu, tata kelola kelembagaan yang baik, kompetensi instruktur yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Melalui workshop ini, kita berharap dapat memperoleh pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kursus, memahami tata kelola kelembagaan yang sesuai regulasi, memperkuat kompetensi penyelenggara dan instruktur, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, LSK Hipnoterapi Indonesia, dan seluruh lembaga kursus di Indonesia. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya kepada Bapak Yaya Sutarya dan Ibu Fitri yang mewakili, yang telah berkenan hadir dan berbagi wawasan kepada kita semuanya. Semoga ilmu dan arahan yang disampaikan nantinya menjadi bekal yang sangat berharga dalam meningkatkan mutu pendidikan kursus hipnoterapi di Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Iep selaku Ketua LSK Hipnoterapi Indonesia atas dukungan dan kepemimpinannya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Apresiasi juga kami berikan kepada seluruh panitia, moderator, operator, dan semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa workshop ini merupakan langkah awal dalam membangun sistem pendidikan kursus hipnoterapi yang semakin tertata ke depannya. Oleh karena itu, kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang kita cintai ini, profesi hipnoterapi di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti workshop. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang luas, serta menghasilkan pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan kursus hipnoterapi yang legal, profesional, dan berkualitas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Danang selaku Ketua Pelaksana workshop sosialisasi ini. Untuk berikutnya adalah sambutan dari Ketua LSK Hipnoterapi Indonesia, Bapak IEP Saifuddin, dan sekaligus membuka workshop sosialisasi ini. Kepada Bapak IEP kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yaya Sutarya, Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia, selaku narasumber. Ibu Fitria Yolanda, Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Sistem Informatika, Bapak Sindi Paji Agung, Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia atau Prahipti, Bapak Apipi Arka, Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau PKHI, Bapak Dr. Danang Satyo Budi Baskoro, MPSI, psikolog, Ketua Pelaksana Workshop beserta seluruh panitia penyelenggara, serta Bapak, Ibu, dan seluruh peserta workshop yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti workshop sosialisasi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan kursus hipnoterapi. Atas nama LSK Hipnoterapi Indonesia, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas dukungan dan kesediaannya berbagi pengetahuan melalui kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Bapak, Ibu yang saya hormati,
Pendidikan kursus merupakan bagian penting dari pendidikan non-formal yang berperan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara pendidikan kursus, instruktur, organisasi profesi, maupun lembaga sertifikasi kompetensi, perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan, tata kelola kelembagaan, serta sistem penjaminan mutu agar penyelenggaraan pendidikan kursus dapat berjalan secara legal, profesional, dan berkualitas. Melalui workshop ini, kami berharap kita semua memperoleh pemahaman yang semakin utuh mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan kursus, penguatan kelembagaan, peran instruktur, serta peran lembaga sertifikasi kompetensi dalam mendukung sistem penjaminan mutu. Semoga kegiatan ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan kursus hipnoterapi di Indonesia, serta memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop sosialisasi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan kursus hipnoterapi pada hari Sabtu 4 Juli 2026, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan membuka acara workshop ini. Baik, kepada seluruh peserta, untuk dapat membuka kamera, kita akan foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat membuka kamera, kita akan foto bersama. Foto Ya, bersama baik. nanti akan dipimpin oleh Mas Syahrul, dan mohon tetap menjaga senyum indahnya. Kalau parfum sepertinya tidak dibutuhkan di sini gitu ya. Jadi senyum indahnya tetap dijaga. Nanti akan dikomando oleh Mas Syahrul. Sebentar, saya pengen pastikan dulu kepada para peserta, Bapak Ibu, untuk dapat membuka kamera terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Ya, silakan dibuka kamera. Nanti silakan mematung sejenak karena akan diambil beberapa shoot nanti oleh Mas Syahrul. Ya, Sepertinya sudah oke, sudah siap. Silakan Mas Syahrul untuk memberi aba-aba satu ya, baik persatu. Baik. Pak Banu. Saya izin melakukan sesi dokumentasi Bapak Ibu semuanya. Kita akan lakukan 3 kali sesi dokumentasi. Sesi yang pertama, 1, 2, 3. Baik. Iya, sekarang sesi yang kedua, 1, 2, 3. Baik, dan sesi yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dokumentasi sudah dilaksanakan dan saya kembalikan ke Pak Panu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syahrul. Jadi nanti untuk dokumentasi bisa langsung di-share di grup gitu ya. Untuk teman-teman yang tidak nampak wajahnya mungkin nanti bisa di crop sendiri gitu. Baik, terima kasih ya Pak Ibu. Tetap semangat. Kita sebentar lagi akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Fitria Yolanda, selaku Ketua Tim Kerja Kelola dan Sistem Informatika. Dan kepada beliau, Ibu Fitria Yolanda, kami persilakan untuk memberikan pemaparan materi konsentrasi regulasi yang ada saat ini. Kepada Ibu Fitria, kami persilakan. Terima kasih
kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan menyampaikan paparan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan kursus. Yang kami hormati Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Hipnoterapi Bapak IF Saifuddin, SE Empar. Yang kami hormati para Ketua Asosiasi Profesi, ada Prahipti, ya. Kemudian di satu lagi ya, dari PKHI. Ya, tentunya yang saya hormati Bapak Sidney Panjiagung dan juga Pak Toha Afifi Arka, serta Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kegiatan workshop sosialisasi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan kursus hipnoterapi yang diselenggarakan secara daring di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di tempat saya cerah ya Bapak Ibu, kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua tentang kelembagaan penyelenggaraan pendidikan kursus ke depannya ya Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini tentu kami pertama mohon izin menyampaikan permintaan maaf dari Pak Direktur Kursus dan Pelatihan Dr. Yaya Sutaria MPD. Beliau berhalangan hadir karena masih dalam perjalanan dari luar kota ke Jakarta, dan izinkan saya untuk mewakili beliau menyampaikan materi sesuai yang diminta oleh tim penyelenggara. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai materi, boleh saya mengetahui unsur-unsur apa saja yang mengikuti workshop ini? Apakah dari asosiasi semua atau ada dari penyelenggara kursus? Dari asosiasi boleh raise hand. Saya mau lihat. Ya, asosiasinya, apakah hampir semua dari asosiasi? Oke. Baik, ada Pak Ziha, ada Pak Paul, ada Pak Irwan, ya, Pak Lalu, Pak Oni, Pak Yohanes, itu Kalendra, Pak Darmawan, ini dari asosiasi ya Pak Indra. Selain dari asosiasi, Bapak Ibu, apakah dari penyelenggara hipnoterapi sendiri atau sudah ada menyelenggarakan kursusnya atau instruktur secara privat? Beragam ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah banyak peserta workshop kita, ada 136 termasuk saya gitu ya. Artinya ada 135 orang yang bergerak di bidang hipnoterapi dan ini lumayan banyak pesertanya. Mudah-mudahan melalui forum ini kita bisa bersama-sama menyamakan persepsi kita seperti apa sih pendidikan kursus itu. Di sini kita tidak bicara saya asosiasi A, saya asosiasi B, tetapi kita bicara untuk kemajuan bagaimana pendidikan kursus dalam hal ini keterampilan hipnoterapi dapat kita kembangkan bersama-sama dan kita sama-sama menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni di bidang hipnoterapi, yang memiliki kompetensi, daya saing, dan juga memiliki karakter yang diharapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sambil ini saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Apakah sudah terlihat tayangan saya? Belum, Ibu. Nah, sudah. Sudah, Bu, sudah. Baik, Sampun, suara saya sudah jelas ya. clear, cukup clear and clean. Oke. Mara. Dalam materi yang akan sampaikan, saya melihat ada beberapa pointer-pointer ya yang diminta oleh panitia, dimulai dari panitia terkait dengan bagaimana regulasi, kemudian bagaimana kelembagaan dari penyelenggaraan kursus, kemudian peran dari instruktur, strategi penguatan mutu, serta peran dari lembaga sertifikasi. Mungkin sambil ini mengalir saja ya Bapak Ibu, tidak saya pilah per masing-masing materi, tapi kita mengalir saja semua kita sampaikan. Yang pertama, kalau kita bicara kebijakan, tentunya kita juga sudah diberikan kekuatan fondasi dalam pengaturan tentang lembaga kursus. Di akhir tahun 2025 sudah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang lembaga kursus. Nah, di sini kita ingin melihat filosofi pengaturan tentang lembaga kursus di Permendidasmen 24 2005 itu seperti apa? Yang pertama, kita ingin melakukan penguatan kelembagaannya. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin ketahui, bahwa kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan kursus sudah dikuatkan melalui Permendidasmen nomor 24 tahun 2025. Di mana lembaga kursus di situ disampaikan sebagai satuan pendidikan yang terdiri yang merupakan satuan pendidikan non formal untuk menyelenggarakan layanan program kursus. Nah, jadi lembaga kursus kita itu menjadi kuat, memiliki arah yang jelas, dan ruang untuk berkembang secara berkelanjutan. Jadi kalau ditanya apa sih dasarnya pendidikan kursus kelembagaannya, selain Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 2003, kemudian PP 17 tahun 2010, dikuatkan melalui Permendidasmen nomor 24 tahun 2025. Yang kedua, tentunya Permendidasmen 24 2025 mengatur tentang lembaga kursus itu memiliki keberpihakan kepada peserta didik. Ya, peserta didik itu siapa? Masyarakat gitu ya. Masyarakat yang mengikuti berbagai jenis kursus. Kalau dalam hal ini adalah kursus keterampilan hipnoterapi. Di sana harus ada standarnya, harus ada penilaiannya, dan harus ada sertifikasi yang dikembangkan untuk menjamin hak belajar peserta didik. Nah, kalau tidak ada tiga hal ini tidak ada jaminan mutu kepada penyelenggaraan pendidikan kursus itu. Setiap kebijakan dalam pengaturan ini diarahkan kepada yaitu keamanan dalam pembelajaran, layanan pendidikan yang bermutu, kemudian lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Jadi 3 pilar untuk keberpihakan pada peserta didik itu harus ada standar, itu ada SKL-nya, kemudian ada penilaiannya, ada sertifikasinya. Dan yang ketiga, filosofi dari pengaturan lembaga kursus ini adalah membangun budaya mutu. Jadi di dalam pengaturan ini ada sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu internal di lembaga kursus itu sendiri, maupun sistem penjaminan mutu eksternal nantinya melalui akreditasi lembaga kursus yang kita harapkan dapat dilakukan sebagai upaya dalam membangun budaya mutu. Membiasakan refleksi,
perbaikan berkelanjutan, dan komitmen terhadap kualitas pembelajaran. Jadi inilah kursus masa depan yang ingin kita harapkan dapat diselenggarakan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan kursus. Kemudian selanjutnya pengaturan regulasi atau kebijakan ini tentunya memiliki implikasi ya Bapak Ibu. Bagi lembaga kursus, dalam hal ini Bapak Ibu yang hadir di sini nantinya apakah sudah memiliki lembaga kursus atau mau mendirikan lembaga kursus gitu ya. Implikasi pengaturan ini adalah penyesuaian tata kelola dan administrasi lembaga, kemudian penguatan mutu pembelajaran dan instruktur, dan yang ketiga adalah peluang pengakuan dan kemitraan dengan dunia kerja. Karena dalam ketentuan ini diatur keseluruhan. Yang selanjutnya adalah bagi pemerintah daerah. Jadi apa sih hubungannya pemerintah daerah gitu dengan kelembagaan dari pendidikan kursus ini? Yang pertama, pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas dari lembaga kursus. Karena untuk perizinannya, untuk modal dalam negeri berada di tingkat kabupaten kota. Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota memiliki tugas yaitu memfasilitasi peningkatan mutu dan kemitraan lembaga kursus. Dan tentunya pemerintah daerah juga harus melakukan sinkronisasi kebijakan daerah dan pusat agar target-target yang diharapkan dari kebijakan di tingkat pusat dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Kalau kita bicara tata kelola lembaga kursus, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ini adalah kerangka tata kelola lembaga kursus. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihat bahwa penyelenggaraan kursus itu dimulai dari perizinan. Di perizinan, kemudian di perizinan itu ada apa saja, mulai dari input pendidiknya, tenaga kependidikan, sarana prasarana, peserta didik, kemudian tentunya SDM yang mendukung dalam penyelenggaraan kursus itu sendiri. Kemudian setiap penyelenggaraan lembaga kursus yang sudah berizin itu harus ada standar kursus. Standar kursus itu ada dua, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar tata kelola. Nah, standar tata kelola nanti dilakukan melalui penjaminan mutu tata kelola, ada SPMI. Kemudian standar kompetensi lulusan itu penjaminan mutunya melalui sertifikasi kompetensi. Nah, kemudian baik standar tata kelola maupun standar kompetensi lulusan itu dilakukan evaluasi dan pembinaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, dan nanti menjadi rujukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini nantinya Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga kursus. Nah, apa manfaatnya akreditasi? Nah, dalam Permendikbud 24/2025 disampaikan bahwa lembaga kursus yang terakreditasi nanti diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri. Jadi dalam hal ini LSK punya saingan nih. Nah, cuma kita bersaing positif, saling meningkatkan mutu. Nah, cuma ada keterbatasan, lembaga kursus yang terakreditasi hanya dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk peserta didiknya sendiri. Kalau LSK dapat menerbitkan sertifikat untuk siapa saja yang membutuhkan pengakuan terhadap kompetensi yang mereka miliki, khususnya kalau di dalam hal ini adalah bidang hipnoterapi. Oke.
Eh, ruang lingkup dari pengaturan Permendikbud 24 2025 ini adalah yang pertama penyelenggara lembaga kursus, kemudian pendidik tenaga kependidikan, peserta didik pada lembaga kursus, sarana prasarana, pelaksanaan pendidikan, penjaminan mutu, dan pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu juga bisa sekaligus searching Bapak Ibu kasih kata kuncinya Permendikbud 24 2025, nanti akan keluar di dalam mesin pencarian Bapak Ibu, dan silahkan Bapak Ibu download untuk bisa memahami lebih detail isi lengkapnya. Nah, sambil melakukan pencarian di mesin pencari Bapak Ibu, kita lihat satu persatu ya pengaturannya yang 1 sampai dengan 7 ini. Dan ini mudah-mudahan bisa menjawab materi 1 sampai 5 yang diminta untuk workshop ini. Yang pertama adalah penyelenggara kursus. Penyelenggara lembaga kursus ini, penyelenggaraannya itu memberikan alternatif pendidikan, menambah muatan pendidikan, dan melengkapi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, siapa saja yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan kursus? Ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Nah, sekarang pemerintah daerah dibukakan peluang untuk mendirikan lembaga kursus. Lembaga kursus yang bagaimana? Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, di sini nanti perlu kolaborasi antar berbagai pihak agar penyelenggaraan pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik. Karena tujuan dari pendidikan kursus itu adalah sebagai alternatif pendidikan, penambah dan melengkapi dengan berbagai ragam jenis keterampilan, mungkin ada saja yang tidak atau belum diselenggarakan oleh masyarakat tetapi dibutuhkan oleh daerah tersebut untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun layanan SDM-nya, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga kursus. Nah, yang kedua, yang penyelenggara lembaga kursus adalah masyarakat. Nah, yang saat ini paling banyak ya, dari 12.841 lembaga kursus yang ada saat ini terdata di Dapodik, itu semuanya diselenggarakan oleh masyarakat. Lembaga yang seperti apa yang dapat menyelenggarakan, yaitu lembaga kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penyelenggaraan lembaga kursus oleh masyarakat wajib memiliki izin pendirian lembaga kursus dan terregistrasi dalam sistem pendataan yang disediakan oleh kementerian. Dalam hal ini adalah Dapodik ya Bapak Ibu, sistem pendataannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme dan persyaratan izin pendirian lembaga kursus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin pendirian satuan pendidikan non formal. Saat ini untuk izin pendirian satuan pendidikan non formal masih mengacu kepada Permendikbud nomor 81 tahun 2013. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di sana, selain juga mengacu kepada pengajuan izin pendirian usaha berbasis risiko. Kemarin sudah mulai terbit Permen hilirisasi, investasi dan hilirisasi nomor 5 tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian itu juga sedang dilakukan perubahan
agar dapat disesuaikan dengan fleksibilitas dari penyelenggaraan berusaha berbasis resiko. Nah, untuk perizinan berusaha berbasis resiko ini tidak hanya untuk usaha-usaha dagang, usaha jasa lainnya gitu, tetapi termasuk jasa pendidikan. Nah, pendirian satuan pendidikan, baik pendidikan formal non formal, itu masuk juga ke dalam pendirian usaha berbasis resiko. Jadi sebelum Bapak Ibu eh, melengkapi ketentuan teknis untuk pendirian lembaga kursus, Bapak Ibu sudah harus mengisi terlebih dahulu di OSS ya, terkait dengan pendirian usaha berbasis risiko sampai mendapatkan NIB. Setelah mendapatkan, jadi kalau lembaga kursus itu cuma sampai mendapatkan NIB. Setelah mendapatkan NIB, nanti dapat berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk memenuhi persyaratan teknis untuk pendirian lembaga kursus sehingga nanti diterbitkan surat tentang rekomendasi pendirian satuan lembaga kursus. Nah, nanti kalau di tingkat kabupaten kota melalui DPM PTSP ya, apakah DPM PTSP-nya itu sudah terintegrasi dengan masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota, itu disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan di masing-masing kabupaten kota. Nah, untuk pendirian lembaga kursus dengan modal asing, perizinannya langsung ke kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam CQ kepada Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Nah, jadi saat ini Direktorat Kursus berada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Jadi tidak ada lagi pendidikan vokasi ya Bapak Ibu. Sekarang kita dengan SOTK yang baru melalui Permen Didasmen nomor 13 tahun 2026, Direktorat Jenderal yang menaungi Direktorat Kursus dan Pelatihan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengecek di mesin pencarian juga aplikasi yang namanya Sipolen. Di Sipolen itu nanti yang Bapak Ibu berafiliasi dengan modal asing atau Bapak Ibu memiliki investor dengan modal asing dapat melakukan perizinan lembaga kursusnya melalui Sipolen. Nanti ini akan lakukan verifikasi oleh tim kami di Direktorat Kursus dan Pelatihan terkait teknis penyelenggara perizinannya. Untuk perizinan Bapak Ibu baik dalam negeri maupun dengan modal asing itu minimal harus ada rencana induk pengembangan satuan pendidikan terkait dengan isi pendidikan, standarnya bagaimana, kurikulumnya seperti apa, sarana prasarananya, instrukturnya, pendidik tenaga kependidikan, manajemen pengelolaan, kemudian pembiayaannya seperti apa, rencananya 3 tahun ke depan. Dan untuk perizinan itu rata-rata kita meminta rencana 3 tahun ke depan untuk keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Itu secara ringkas Bapak Ibu terkait dengan penyelenggara pendidikan kursus, yaitu pemerintah daerah maupun masyarakat. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat itu sama-sama memiliki kriteria yang sama dengan persyaratan perizinan. Namun bedanya kalau pemerintah daerah tidak perlu melalui DPM PTSP ataupun melalui kementerian, pendiriannya bisa langsung ditetapkan oleh keputusan pemerintah daerah. Oke, lanjut kita ke pendidik pada lembaga kursus. Kalau pendidik pada lembaga kursus itu
kita mengenal istilah instruktur. Nah, jadi instruktur lembaga kursus berstatus bisa tetap, bisa tidak tetap. Di dalam ketentuan Permendikbud 24/2025, instruktur kita itu harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan kompetensi. Apa saja persyaratan kualifikasinya? Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 atau jenjang 5 KKNI. Dan yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan pendidikan kursus yang diselenggarakan. Nah, dalam hal pendidikan kursus belum memiliki sertifikasi kompetensi, instruktur lembaga kursus harus memiliki pengalaman sesuai bidang program paling sedikit 3 tahun. Nah, kalau teman-teman akan menjadi instruktur bidang hipnoterapi, berarti harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 atau jenjang 5 KKNI dan juga harus memiliki sertifikat kompetensi hipnoterapi. Berarti sama dong sertifikat kompetensi yang dimiliki instruktur dengan peserta didik. Ya bisa sama, bisa lebih tinggi yang di instrukturnya jika nanti ada penjenjangan di dalam hipnoterapi tersebut. Nah, kalau misalnya belum ada suatu lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi hipnoterapi, instruktur-instruktur itu masih bisa memiliki pengalaman paling lambat 3 tahun sekali di bidang hipnoterapi. Nah, jadi, tapi saat ini untuk hipnoterapi sudah ada lembaga sertifikasi kompetensinya. Ya mau nggak mau instrukturnya juga harus sebelum diujikan kepada peserta didik tentu harus memiliki sertifikat kompetensi itu sendiri gitu. Kemudian untuk persyaratan kompetensi bagi instruktur kursus, khususnya di sini hipnoterapi, dia juga harus memiliki kompetensi pedagogik, andragogi, kepribadian sosial dan profesional. Nah, ini adalah kompetensi sebagai seorang instruktur. Jadi kalau kita tanya apa saja sih persyaratan instruktur kita, jadi ada 3 ya. Mereka harus punya ijazah pendidikan tinggi minimal D3 atau jenjang 5 KKNI, mereka harus punya sertifikat kompetensi di bidang hipnoterapi atau pengalaman di bidang hipnoterapi minimal 3 tahun, kemudian harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai seorang instruktur. Jadi ini dapat kita lakukan secara bertahap, kita penuhi agar kualitas layanan penyelenggaraan kursus kita menjadi lebih optimal. Kemudian untuk instruktur kita itu ada beberapa peran ya. Kalau selama ini kita melihat instruktur itu hanya tugasnya membuat rencana pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, di dalam ketentuan ini kita tambahkan dan kita lebih tegaskan lagi bahwa ada tambahan tugas dari instruktur yaitu membimbing dan memfasilitasi peserta didik kursus serta menilai dan mengevaluasi capaian kompetensi peserta didik. Nah, untuk aturan-aturan dan ketentuan terkait dengan instruktur ini, lembaga kursus bertanggung jawab memfasilitasi peningkatan kompetensi instruktur, baik secara periodik sesuai dengan bentuk jaminan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga kursus tersebut. Jadi tanggung jawabnya ada di lembaga kursus untuk tetap meningkatkan dan mengupdate kompetensi dan kualifikasi instrukturnya. Nah, kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah pengelola. Untuk tenaga kependidikan, kita tidak melakukan pengaturan yang terlalu rigid dan detail. Kita hanya mengatur 2 hal. Yang pertama, pengelola sedikit terdiri atas
pimpinan lembaga kursus dan tenaga administrasi. Jadi tidak bisa hanya pimpinan saja, harus ada tenaga administrasi yang menangani pengelolaan lembaga di internal. Nah, di sini apakah tenaga administrasinya 1 orang, tenaga administrasinya 2 orang, 3 orang, 10 orang ataupun lebih, nah itu disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan pendidikan kursus yang ada di lembaga kursus Bapak Ibu. Jadi tidak diatur secara jumlah, tetapi unsurnya harus terpenuhi. Pengelola lembaga kursus harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelola lembaga kursus. Kita tidak mengatur secara detail harus D3, S1 gitu kan. Tetapi disilahkan kepada masing-masing owner, pimpinan lembaga ataupun investor ingin memiliki pengelola dengan standar kompetensi seperti apa. Jadi pengaturannya nanti di masing-masing pimpinan lembaga kursus itu sendiri. Kemudian pengelola lembaga kursus berperan dalam melaksanakan tata kelola lembaga kursus sesuai dengan program dan tujuan pendidikan kursus. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara SDM pendidik dan tenaga kependidikan, sudah sangat jelas di pendidikan atau instruktur kita tadi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan tadi, dan tenaga kependidikan kita minimal terdiri dari 2 unsur, yaitu pimpinan lembaga kursus dan tenaga administrasi. Selanjutnya, pengaturan di dalam Permendikbud 24/2025 ini terkait dengan peserta didik. Siapa sih yang jadi peserta didik dari lembaga kursus? Gitu. Pertanyaannya kan begitu ya. Yang menjadi peserta didik yaitu seluruh masyarakat yang ingin menambah, mengganti, dan menjadi alternatif dari pendidikan mereka. Nah, peserta didik kursus merupakan masyarakat yang terdaftar pada lembaga kursus sesuai dengan pendidikan kursus yang diselenggarakan. Nah, jadi semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan ini tentunya Bapak Ibu bisa lakukan secara simultan. Nah, untuk sasaran ini, kalaupun ada pembatasan usia, selama ini, di kursus itu ada pembatasan usia, itu hanya untuk program bantuan Bapak Ibu. Untuk program bantuan pemerintah tentu ada kriteria-kriteria khusus yang dibatasi, karena namanya juga seleksi gitu ya, sesuai dengan tujuan bantuan itu sendiri. Contohnya program PKK atau program PKW, itu kalau PKW batasannya 16 sampai 25 tahun. Kemudian PKK batasannya 17 sampai 25 tahun. Itu untuk program bantuan. Tetapi kalau untuk kursus reguler yang diselenggarakan oleh lembaga kursus itu tidak ada batasan usia. Cuma nanti disesuaikan dengan ketentuan dari organisasi ya, batas minimal usia yang ikut kursus hipnoterapi usia berapa. Karena tidak semua kursus juga bisa dimulai dari anak-anak, dari balita gitu kan. Nah, untuk hipnoterapi batasan usia minimal
Batasan usia minimal yang bisa mengikuti kursus hipnoterapi seperti apa? Karena ini kaitannya dengan jiwa seseorang gitu ya. Nah, nanti itu ditetapkan sehingga kita juga memiliki acuan yang kuat untuk seseorang yang mengikuti kursus hipnoterapi tersebut. Untuk penerimaan peserta didik gitu ya, lembaga kursus melakukan penerimaan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, di dalam hal ini diharapkan semua orang yang ingin ikut kursus hipnoterapi dapat diterima secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tentunya nanti sesuai dengan kriteria-kriteria yang Bapak Ibu tentukan. Karena ada beberapa jenis keterampilan yang nantinya memang membutuhkan syarat kesehatan, syarat usia, syarat kemampuan dasar, kemudian integritas, karakter, kejiwaan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini perlu ada pengaturan khusus dari asosiasi profesinya. Selanjutnya untuk peserta didik ini, data peserta didik lembaga kursus wajib didaftarkan di dalam sistem informasi kementerian, yaitu Dapodik, data pokok pendidikan lembaga kursus. Nah, jadi kalau nanti sudah didirikan lembaga kursus, sudah mengantongi izin lembaga kursus, kemudian sudah memenuhi standar SKL-nya, ada instrukturnya, sarana prasarana, kemudian setelah dilaksanakan proses pembelajaran, tentunya semua data dari peserta didik dapat diinput di Dapodik. Oke. Oke, terkait dengan sarana prasarana, kita tidak melakukan pengaturan detail terkait dengan jumlah, tetapi yang dipersyaratkan dalam sarana prasarana di kursus keterampilan adalah sesuai dengan kebutuhan pendidikan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga kursus. Kalau kursus hipnoterapi jenjang 3 misalnya, jenjang 4 atau jenjang 5 nantinya jika ada gitu kan. Ketika pembelajaran yang dibutuhkan sarana prasarana apa, itu harus diidentifikasi dan itu harus dimiliki oleh lembaga kursus. Terkait jumlah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Tetapi semua sarana prasarana yang dibutuhkan harus terpenuhi. Nah, untuk jumlah masing-masing sarana prasarana disesuaikan dengan penyelenggaraan yang diselenggarakan untuk peserta didik berapa orang dan seterusnya. Kemudian sarana prasarana lembaga kursus yang disediakan harus menjamin keselamatan pelaksanaan pendidikan kursus. Jadi di sini di pengaturannya menjamin keselamatan pelaksanaan, baik keselamatan fisik, keselamatan mental, keselamatan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana itu harus dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan mengembirakan. Kalau misalnya daerahnya daerah yang panas, tidak harus ada sirkulasi udara, baik penyejuk maupun untuk udara masuk dan udara keluar gitu ya. Kemudian di tempatnya jangan tempat yang lembab, gelap gitu. Nah, jadi ini menjadi ketentuan untuk sarana prasarana. Lembaga kursus yang memiliki peserta didik disabilitas menyediakan sarana prasarana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ketika kita mendirikan lembaga kursus. Bapak Ibu, di Permendikbud 24/2025 ini memberikan kejelasan posisi layanan program apa saja yang dapat diselenggarakan oleh lembaga kursus. Yang pertama adalah kursus keterampilan. Nah, kursus keterampilan adalah layanan program keterampilan
berbagai jenis keterampilan yang berbasis pada standar nasional dan atau internasional yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau hipnoterapi ini masuk kepada layanan program khusus keterampilan Bapak Ibu. Karena dia adalah jenis keterampilan yang disusun berbasis standar nasional dan internasional. Kemudian SKL-nya juga sudah dibuatkan berjenjang ya. Kalau nggak salah jenjang 3 ya Pak Iya, jenjang 3 dan sudah dikembangkan jenjang 4, 5 dan seterusnya. Kemudian layanan program kursus lainnya yang ada dalam kursus ada bimbingan belajar dan kecakapan hidup. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut terkait dengan bimbingan belajar dan kecakapan hidup. Baik layanan keterampilan, bimbingan belajar maupun kecakapan hidup itu harus memiliki standar pelaksanaan pendidikan kursus. Jadi kita ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi kalau di pendidikan formal kita mengenal 8 standar nasional pendidikan, untuk lembaga kursus karena tidak menjadi bagian dari satuan pendidikan yang disebut pada PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, maka secara spesifik di Permendikbud 24 2025 diberikan pengaturan untuk lembaga khusus memiliki 2 standar, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar tata kelola. Standar kompetensi lulusan tersebut diselenggarakan untuk program kursus keterampilan, bimbingan belajar, dan kecakapan hidup. Nah, kalau SKL ini SKL kursus keterampilan ini ditetapkan oleh kementerian. Nanti akan terbit insya Allah dalam 1 minggu ke depan sudah bisa mudah-mudahan sudah terbit Permendikbud tentang SKL pendidikan kursus. Pengaturan tentang bagaimana SKL kursus keterampilan, SKL bimbingan belajar, dan SKL kecakapan hidup. Kemudian untuk standar yang kedua yaitu standar tata kelola. Nah, berbeda dengan SKL, standar tata kelola ini ditetapkan oleh pimpinan lembaga kursus. Jadi kita melihat masing-masing layanan program, jenis keterampilan, kemudian kebutuhan masyarakat itu memiliki karakteristik yang sangat beragam gitu. Sehingga kita menetapkan bahwa lembaga kursus ini untuk standar tata kelolanya ditetapkan oleh pimpinan lembaga kursus. Nah, tentunya standar tata kelola ini merupakan kriteria minimal mengenai pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan pada lembaga kursus. Standar tata kelola yang disusun ditetapkan oleh pimpinan lembaga kursus itu berdasarkan tujuan dan kualitas layanan program pendidikan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga kursus. Apa saja isi standar tata kelolanya? Minimal harus ada standar pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Nah, kalau kita bicara ditetapkan oleh pimpinan lembaga kursus, bervariasi dong Bu nanti standar tata kelola iya. Tetapi tetap menuju ujungnya adalah nanti akreditasi. Kita tidak memberikan batasan, oh lembaga kursus minimal harus begini, tidak. Tetapi ketika lembaga kursus ingin diakreditasi, tentunya dia harus memenuhi indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penilaian akreditasi. Nah, bagaimana lembaga kursus itu dapat mencapai indikator-indikator yang dibutuhkan di dalam penilaian akreditasi? Tentunya tahap pertama yang harus dilakukan lembaga kursus adalah melakukan penilaian diri. Nanti di 2027 insya Allah itu akan dimulai akreditasi untuk satuan pendidikan non formal termasuk di dalamnya lembaga kursus. Nah, nanti
tentunya setelah penilaian diri, lembaga kursus kita harus menetapkan standar tata kelola saya. Mungkin dari 1 sampai 10 yang indikator yang ditetapkan nanti di akreditasi, setelah dilakukan evaluasi diri, ternyata lembaga saya posisinya masih di 4 atau masih di 5 atau bisa sudah di 7 gitu ya. Nah, untuk mencapai target yang 8, 9, 10, apa yang harus dilakukan? Nah, di sanalah peran dari pimpinan lembaga kursus untuk menyusun standar tata kelolanya sehingga mereka secara bertahap dan berkelanjutan dapat mencapai indikator-indikator yang ditetapkan. Nah, untuk hal tersebut kita lakukan penjaminan mutu, Bapak Ibu. Penjaminan mutu lembaga kursus itu ada 2, yaitu penjaminan mutu lulusan dan penjaminan tata kelola lembaga kursus. Ketika kita bicara penjaminan mutu lulusan, tentu kita bicara tentang SKL ya, acuannya adalah SKL, kemudian lulusannya dilakukan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum mengacu ke SKL, selanjutnya hasil pembelajaran itu dievaluasi sesuai dengan rubrik penilaian yang juga mengacu ke SKL. Evaluasi belajar dan sertifikasi kompetensi. Untuk kursus keterampilan, dalam hal ini hipnoterapi itu masuk kursus keterampilan, dia harus ada sertifikasi kompetensi. Nah, khusus untuk layanan program bimbingan belajar dan kecakapan hidup, tidak membutuhkan sertifikasi kompetensi, hanya evaluasi belajar, karena mereka nanti akan mendapatkan surat ketuntasan belajar. Sedangkan untuk kursus keterampilan, kalau hipnoterapi masuk ke kursus keterampilan, dia harus ada sertifikasi kompetensi di mana hasil akhir dari seorang yang mengikuti kursus hipnoterapi, dia memiliki sertifikat kompetensi hipnoterapi melalui sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi kompetensi ini siapa yang menyelenggarakan? Kami sudah menyiapkan Capman-nya juga, dan insya Allah kalau permen tentang SKL terbit, maka nanti Capman tentang sertifikasi juga otomatis akan terbit karena draftnya sudah kita siapkan. Nantinya adalah lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK dan atau lembaga kursus yang terakreditasi yang memenuhi kriteria untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu 2 hal itu. Nantinya lembaga kursus yang terakreditasi di tingkatan yang tertinggi, apakah itu A atau unggul, mereka bisa juga menyelenggarakan uji kompetensi yang kita fasilitasi melalui si kompeten. Nah, jadi ini Bapak Ibu reward yang diberikan kepada lembaga kursus kita yang terakreditasi. Penjaminan mutu tata kelola ya mulai tadi dari penetapan standar tata kelolanya, kemudian diterapkan melalui sistem penjaminan mutu internal, dievaluasi, dilakukan tindak lanjut, dan ditetapkan kembali tahun berikutnya, siklus berikutnya, standar tata kelola yang baru, kemudian dilaksanakan standar tata kelolanya, dievaluasi dan ditindaklanjuti, dan tahun berikutnya lagi ditetapkan kembali standar tata kelola yang baru. Jadi siklus dari SPMI, sistem penjaminan mutu internal ini, menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh lembaga kursus ketika mereka sudah harus memenuhi penjaminan mutu lembaga kursus. Nah, kemudian hasil dari SPMI tersebut dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota secara periodik, ya, dalam hal ini 1 tahun sekali ada evaluasi oleh Dinas Pendidikan. Kalau tahun sebelumnya kita mengenal penilaian kinerja lembaga kursus sebagai pengganti akreditasi, kedepannya ketika akreditasi sudah ada lagi, nanti penilaian kinerja akan bertransformasi menjadi evaluasi kinerja yang menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.
hasil evaluasi kinerja lembaga kursus tersebut dijadikan referensi untuk perpanjangan izin lembaga kursus ataupun dijadikan bahan untuk merekomendasikan lembaga kursus itu untuk diakreditasi. Jadi semuanya terkait ya Bapak Ibu, mulai dari perizinan, penetapan standar tata SKL, penetapan standar tata kelola, kemudian pelaksanaan SPMI, evaluasi kinerja oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, serta akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal, dan selanjutnya diberikan kewenangan untuk sertifikasi, menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sendiri dan menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri. Nah, ini rangkaiannya dari tata kelola transformasi tata kelola lembaga kursus. Ini terkait dengan pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Kemudian dengan terbitnya Permendikbud 2024-2025 ini banyak pengaturan-pengaturan yang harus kita sinkronkan sehingga ada waktu penyesuaian peralihan 2 tahun. Jadi Desember 2027 ini semua lembaga kursus diharapkan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Permendikbud 24/2025. Ini ketentuan yang dicabut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, secara umum, ini kemarin bicara arsitektur lembaga kursus masa depan seperti apa. Nah, ada 4 pilar ya kalau disimpulkan di sini. Yang pertama adalah legalitas dan era baru pendataan. Karena kita ingin tadi ada izin, ada badan hukum, nantinya semua sinkronisasi ke Dapodik. Semua data, baik data lembaganya akan muncul NPSN, kemudian data peserta didik akan diberikan NISN, dan data instruktur dan PTK-nya akan mendapatkan NUPTK. Nah, tentu ini memiliki sinkronisasi dengan semua program-program atau sistem aplikasi yang parsial yang dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Yang kedua adalah standar instruktur yang profesional. Kita berharap nanti instruktur kita akan membuat standar instruktur untuk memenuhi kualifikasi D3, kompetensi mereka sesuai dengan jenis keterampilan dan juga karir sebagai seorang instruktur. Pilar yang ketiga yaitu ekosistem layanan berbasis kebutuhan ya. Ada 3 jenis spektrum kursus yaitu layanan program keterampilan, bimbingan belajar, kecakapan hidup, dan penjaminan mutu dan pengakuan baik standar lulusan, akreditasi maupun sertifikasi. Kalau bicara peserta didik, urutannya adalah standar kompetensi lulusan, kemudian sertifikasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk setiap individu yang dinyatakan kompeten. Kalau dari sisi kelembagaannya ada perizinan, kemudian SPMI, evaluasi kinerja, akreditasi, dan sertifikat akreditasi untuk masing-masing lembaga kursus. Nah, jadi ini pilar penjaminan mutunya. Selanjutnya, ini kita harus semua data harus sinkron dengan Dapodik, satu data gitu ya. Dan pemuktahiran data itu wajib dilakukan 1 kali 1 semester. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki lembaga kursus ya kemarin 30 Juni itu sudah update Dapodiknya. Kemudian sekarang udah kita cut off, kita buka lagi untuk update di semester kedua tahun 2026. Ini urgensi tata kelola kalau kita melihat tentu ada objektivitasnya, akuntabilitas, terstandar, dan transparan. Yang semuanya nanti akan kita lakukan melalui data terintegrasi digital. Kalau kita bicara uji kompetensi ya, tadi ujung dari penjaminan mutu peserta didik itu adalah uji kompetensi. Ketika kita bicara uji kompetensi, kita sudah memiliki aplikasi yang namanya Si Kompeten. Jadi Bapak Ibu, instruktur-instruktur yang ada di sini
yang belum memiliki sertifikat kompetensi bisa mendaftarkan diri secara mandiri masuk ke aplikasi Si Kompeten untuk mengikuti uji kompetensi terkait hipnoterapi. Sebelum nanti akan ada juga disyaratkan tentang uji kompetensi terkait dengan kemampuan sebagai seorang instruktur, baik pedagogik, andragogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Dasar dari penyelenggaraan uji kompetensi kita adalah Perdirjen nomor 50 tahun 2025 tentang prinsip tata kelola uji kompetensi. Perdirjen ini akan kita naikkan posisinya menjadi keputusan menteri, dan saat ini sudah selesai kita buatkan konsepnya dan sudah kita bahas secara optimal dan sudah kita kirimkan juga ke Biro Hukum di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mudah-mudahan setelah nanti diterbitkannya permen tentang SKL pendidikan kursus, maka juga nanti insya Allah beberapa minggu setelahnya akan diterbitkan permen keputusan Menteri tentang sertifikasi kompetensi pendidikan kursus untuk lebih menguatkan regulasi terkait sertifikasi kompetensi ini. Nah, ekosistem dalam penyelenggaraan uji kompetensi, kemudian ada LSK, ada penguji, ada TUK, ada pengawas. Nah, yang semuanya tentu Bapak Ibu sudah mengenal bagaimana LSK itu didirikan. LSK didirikan oleh organisasi profesi jenis terkait yang diakui oleh pemerintah. Nah, untuk hipnoterapi ada 2 organisasinya. Alhamdulillah kedua organisasi ini mau mengharmonisasikan dan bekerja sama sama-sama mendirikan satu LSK, yaitu LSK hipnoterapi, sehingga tidak ada dikotomi-dikotomi untuk penyelenggaraan uji kompetensi kita. Nah, kalau untuk pengaturan organisasi silakan, tetapi untuk penyelenggaraan uji kompetensi kemarin bersepakat bahwa 2 organisasi ini membentuk satu kesatuan yang dalam satu penyelenggara uji kompetensi, yaitu LSK hipnoterapi. Ini kalau kita ekosistemnya, Bapak Ibu, ini teknis saja ya, Bapak Ibu bisa nanti pelajari. Kemudian sinergi lembaga kursus dan LSK, baik lembaga kursus maupun LSK itu sama-sama memiliki peran dalam pembelajarannya itu dilaksanakan oleh lembaga kursus, evaluasi pembelajarannya dapat dilaksanakan oleh lembaga kursus, nanti untuk evaluasi untuk uji sertifikasinya oleh LSK, kecuali nanti untuk lembaga kursus yang terakreditasi sudah dapat melaksanakan sertifikat kompetensi sendiri. Untuk lembaga kursus dengan ketentuan Permendidasmen 24/2025, khususnya untuk kursus keterampilan diharapkan, sebenarnya bukan diharapkan ya, kalau di ketentuan itu sebenarnya wajib ya, semua peserta didiknya itu mengikuti uji kompetensi gitu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu pelajari kembali ketentuannya, karena seseorang untuk apa mereka ikut kursus kalau mereka tidak mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang mereka miliki melalui sertifikasi kompetensi. Ini untuk alur sistematis pelaksanaan uji kompetensi. Ada ketentuan di Si Kompeten itu paling lambat itu pendaftaran 7 hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi, karena akan dilaksanakan perencanaan oleh LSK, menyusun jadwal, menetapkan siapa penguji, menetapkan soal ujian dan lain sebagainya. TUK juga menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan ujian gitu. Pendaftaran bisa langsung dilakukan oleh calon peserta uji kompetensi di Si Kompeten, kemudian dilakukan verifikasi,
oleh LSK, dan kemudian LSK menetapkan penguji dan TUK, kemudian dilaksanakan ujian, dilakukan penilaian oleh penguji, dan kemudian hasil penilaian dimasukkan kembali oleh penguji ke si kompeten. Nah, kemudian dari rekomendasi penguji dilakukan pleno di internal LSK yang melibatkan master penguji juga, pengurus LSK, dan diterbitkan SK keputusan ketua LSK tentang peserta didik yang dinyatakan kompeten. Nah, untuk sertifikat kompetensi itu otomatis dapat di-download di aplikasi si kompeten yang sudah dilakukan secara digital. Sertifikat kompetensinya tanda tangannya adalah barcode tanda tangan digital yang sudah melalui lisensi dari BSRE, Badan Sandi Negara. Nah, ini kemudian dilakukan evaluasi supervisi dari pelaksanaan uji kompetensi oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan kepada seluruh lembaga sertifikasi kompetensi. Ini Bapak Ibu, kalau LSK itu kewenangan intinya adalah menyusun perangkat uji kompetensi gitu ya. Kemudian menetapkan instrumen kelulusan, menugaskan tim pelaksana baik TUK, penguji, pengawas gitu ya, dan menerbitkan sertifikat kompetensi. Nah, tugas pengendalian yang dilakukan yaitu memverifikasi data peserta, baik walaupun sudah dilakukan secara digital, tetap harus ada verifikasi oleh LSK, kemudian memantau integritas dari TUK yang menyelenggarakan uji kompetensi, mengevaluasi kinerja penguji, mengelola transparansi dan informasi publik. Jadi ini banyak pengaturan-pengaturan juga ya Bapak Ibu kepada LSK, karena kami ingin ada penjaminan mutu dan kontrol terbaik terhadap penyelenggaraan uji kompetensi yang diselenggarakan untuk masyarakat. Ini manfaat sertifikasi tentunya kalau di Permendikbud 24/2025 itu memberikan pengakuan legal atas capaian pembelajaran, meningkatkan nilai jual, kredibilitas, dan rasa percaya diri tentunya bagi praktisi hipnoterapi profesional. Kemudian bagi lembaga kursus tentu menjadi bukti untuk nyata efektivitas tata kelola pembelajarannya. Kemudian kalau dia sudah terakreditasi, kelak dia memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi. Dan bagi masyarakat atau pasien yang nanti menjadi objek dari kompetensi yang dimiliki oleh orang yang setelah mengikuti kursus itu adalah memberikan jaminan kepastian dan rasa aman bahwa praktisi hipnoterapi telah terstandarisasi secara nasional serta mematuhi kode etik profesi yang sudah ditetapkan. Oke, ini ekosistem hipnoterapi kita harapkan itu kredibel, diakui, dan berdaya saing. Tentunya harus mengikuti ketentuan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya, instrukturnya harus kompeten dan terlindungi. Nanti akan juga ada Satgas ya, Satgas Perlindungan PTK, dan uji kompetensinya dinyatakan sah, terintegrasi, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, implementasi yang harus ideal ya yang kita inginkan ada legalitas dan data, kurikulum SPMI, kualifikasi SDM, sinergi eksternal, dan juga akreditasi. Ini slogan kami ketika kita sudah berkomitmen bersama untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kursus yang bermutu, tentunya kita ingin semuanya mencapai hasil yang optimal. Di sini baiknya kursus, baiknya masa depan menjadi tagline kita, karena kita ingin ketika seseorang mengikuti pendidikan kursus akan menjamin masa depan mereka yang lebih cemerlang dalam menggapai kehidupan maupun karir mereka. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan materinya. Mudah-mudahan sudah
menggambarkan seluruh hal yang ingin diketahui sesuai dengan tujuan dari workshop ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya memberikan waktu juga untuk diskusi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitria Yolanda atas pemaparan materi yang luar biasa ini. Dan alhamdulillah dari teman-teman di sini mungkin sudah ada yang dari profesi, ada yang dari instruktur, ada yang mungkin sudah punya lembaga kursus, atau mungkin yang sudah berjalan sekian tahun lembaga kursusnya dan juga membuka kursus hipnoterapi juga. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Fitria Yolanda dan kita terbuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin terbatas. Bu Fitria mau izin nanti berkenan langsung menjawab setiap pertanyaan atau kita mengambil satu dua pertanyaan dulu baru nanti kita bahas begitu Bu? Disilahkan kepada ketentuan moderator. Baik. Kalau begitu kita akan buka satu pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dijawab dulu. Nanti setelah itu kita akan lihat waktunya apakah sudah cukup. Jika sudah cukup kita akan tutup sementara dan semoga nanti sudah ada share di grup mengenai materinya agar nanti bisa dipelajari bersama-sama. Baik, pertanyaan pertama mohon angkat tangan terlebih dahulu aja. Nanti yang saya tunjuk boleh dan atau memberikan pertanyaan di chat, kita akan seleksi pertanyaan yang mungkin dapat mewakili teman-teman sekalian karena di sini ada 156 peserta yang tidak memungkinkan semuanya bertanya begitu ya. Jadinya harus kita seleksi lebih dahulu. Ada yang raise hand? Belum ada. Saya akan bacakan yang ada di kolom komentar, Ibu. Mau nanya Mas Banu. Oke, baik. Silakan ya, Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tentang keanggotaan atau mereka-mereka yang masih baru, kayak saya kan masih baru itu. Kemudian di sini kan ada Prahipti sama PKHI ya kalau nggak salah, PKHI ya. Oke, betul. Secara hukum itu kan dua organisasi ini mewakili. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang baru seperti saya ini sehingga saya bisa mendapatkan manfaat secara langsung, terutama sekali bagi saya yang penting adalah peserta didik sebetulnya. Bagaimana cara kita mengelola supaya peserta itu tidak merasa tidak diperhatikan gitu. Nah, peran Prahipti, saya belum ikut ya, Prahipti maupun PKHI, saya masih menimbang-nimbang. Nah, kira-kira apa yang kayak orang awam seperti saya ini sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Karena saya sendiri juga mulai latihan dan saya merasa ini sangat penting sekali. Terutama yang saya pikirkan hanya untuk keluarga dulu. Keluarga, saudara, nah, dan manfaatnya luar biasa dari hipnoterapi itu. Cuma bagaimana sih caranya supaya kita nanti pada saat berjalan itu bisa benar-benar memberi manfaat nyata kepada anggota gitu, terutama itu. Itu saja mungkin. Terima kasih Bunda Fitria Yolanda yang baik hati, tidak sombong dan gemar presentasi. Saya Hasan Abdullah yang tidak pernah sebelah mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Hasan Abdullah atas pertanyaannya. Ini pertanyaan apa manfaat yang didapatkan ini Bu dari pertanyaannya Pak Hasan ini? Wah, ini sebenarnya pertanyaannya untuk asosiasinya ya, bukan untuk saya ini. Nah, tapi tentunya kita berharap kedua asosiasi ini kan berkumpul bersama untuk sama-sama meningkatkan kualitas SDM di bidang hipnoterapi. Nah, kualitas SDM-nya itu diukur melalui sertifikasi kompetensi gitu ya.
kalau bicara kualitas mutu yang dihasilkan ketika mereka ikut uji kompetensi tentunya sama gitu. Kemudian harapannya tentu setelah terjun ke dunianya masing-masing di hipnoterapi, apakah mau masuk asosiasi A, asosiasi B, itu disilahkan. Tergantung kemanfaatannya bagi masing-masing Bapak Ibu. Nah, cuma dalam hal ini kami tentunya tidak bicara organisasi A, organisasi B, tapi kami bicara bahwa masing-masing organisasi memiliki peran dalam mendorong terciptanya SDM hipnoterapi yang tersertifikasi, berkompeten dan berdaya saing. Gitu Pak Hasan. Baik, Ibu Fitria. Ibu, saya izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, Ibu. Baik, pertanyaannya saya pilih. Izin bertanya, Bu, jika untuk membuat LKP atau lembaga khusus ini, persyaratan syarat dokumennya didapatkan dari mana, biayanya, dan berapa lama, Bu, pengurusannya untuk menuju dari awal masuk hingga tuntas mendapatkan rekomendasi dari bisa terkopi, Ibu. Bisa diulangi, agak kurang jelas di saya. Baik, pertanyaan dari Pak Paul ini mengenai syarat dokumen kepengurusan membuat lembaga kursus, kemudian prosesnya, dan biaya sama waktunya, Ibu, untuk membuat kursus. Untuk pendirian lembaga kursus, itu kan tadi ada perizinannya ya Bapak Ibu. Perizinannya dilakukan setelah mendapatkan NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha yang dilakukan melalui DPM PTSP di masing-masing kabupaten kota. Jadi setelah mendapatkan nomor induk berusaha, baru nanti dilakukan perizinan penyelenggaraan lembaga kursusnya. Bisa melalui DPM PTSP kalau mereka sudah sinkron, atau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kotanya jika belum sinkron data untuk rekomendasinya dengan DPM PTSP gitu. Nah, nanti apa manfaat Bapak Ibu mendirikan lembaga kursus? Ya, bagi saya, Bapak Ibu, apakah memiliki komitmen untuk mengembangkan ilmu hipnoterapi ini kepada masyarakat luas, dan ingin orang-orang yang bergelut di bidang hipnoterapi itu benar-benar memahami hipnoterapi itu secara teori maupun secara praktek, tidak hanya praktek teknis saja, tetapi mereka juga memahami konsep, prinsip, prosedural, dan juga teoritis kalau untuk tingkatan yang lebih tinggi terkait hipnoterapi. Sehingga mereka tidak dalam tanda kutip itu memiliki kompetensi yang liar, bisa saja praktek sembarangan gitu. Ketika kita mendirikan lembaga kursus, tentu kita memiliki standar ya. Standar yang ditetapkan oleh kementerian itu tentunya sudah dengan pembahasan juga dengan kementerian teknisnya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, ketika kita sudah memiliki standar, tentunya pembelajaran yang diselenggarakan dalam lembaga kursus harus mengacu ke sana, dan hasil yang kita harapkan mereka memiliki kompetensi yang komprehensif, baik dari sisi pengetahuan, kemampuan di bidang kerja, maupun sikap dan tata nilainya. Jadi kalau memang Bapak berminat untuk mendirikan lembaga kursus, tentunya komitmen di awal yaitu benar-benar untuk menghasilkan lulusan kursus yang kompeten dan berdaya saing, dan mereka tidak keluar dari jalur kode etik yang sudah ditetapkan. Jadi lebih menstrukturkan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, kompetensi terkait dengan bidang hipnoterapi. Mungkin begitu, Pak.
Baik, Ibu. Eh, untuk ditanyakan ini tentang biayanya, apakah ada biayanya, Bu, untuk Yang saya tahu sih kalau untuk pendaftaran perizinan itu tidak ada biaya ya. Cuma mungkin nanti NIB itu yang saya nggak tahu. Kalau mendaftar NIB OSS-nya tidak berbiaya, tapi sepertinya syarat harus ada izin domisili, kemudian surat kelayakan bangunan, EIIMB dan lain sebagainya. Mungkin itu yang membutuhkan biaya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi itu semua, kalau dalam sistemnya sih tidak gitu. baik? Ibu ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan untuk lembaga kursusnya ini ternyata melakukan pelatihannya dalam bentuk online, itu apakah memungkinkan untuk mendapatkan izin bagi lembaga kursus kalau pelatihannya online? Oke, untuk moda pembelajaran di dalam ketentuan Permendikbud 24 2025 bisa dilakukan secara daring, bisa dilakukan secara luring. Tetapi tentu disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan. Kalau jenis keterampilan itu diselenggarakan secara online, dia membutuhkan sarana prasarana untuk pembelajaran prakteknya tentunya harus disiapkan oleh peserta didik karena praktek itu harus dilaksanakan gitu. Tapi kalau ketentuan sarana prasarana tidak dapat dipenuhi oleh peserta didik ketika belajar online, berarti dia belum memenuhi unsur untuk pembelajaran online tersebut. Tapi kalau secara luring tentu kan sudah disiapkan seluruhnya oleh lembaga kursus kan. Karena syarat dari pembelajaran itu ya teori dan prakteknya mereka harus sama-sama bisa melaksanakan. Online itu kan hanya medianya saja. Tapi ketika praktek harus mempraktekkan dia harus kalau harus ada sarana prasarana yang harus dimiliki oleh dalam pembelajaran itu dimiliki oleh peserta didik dan dapat dilihat. Kan sebenarnya kalau online sekarang kan tetap tatap muka ya. Tapi tatap mukanya virtual, ada tatap muka yang langsung kan begitu. Tetapi syarat pembelajarannya itu apakah instruktur bisa mengecek ke pemenuhan kompetensinya, apakah instruktur bisa mengecek capaian pembelajaran yang terpenuhi, baik secara teori maupun praktek, ya itu dibolehkan karena di ketentuannya ada. Cuma aturan rigid tentang itu harus disesuaikan lagi dengan masing-masing jenis keterampilan. Begitu, Pak. Baik. Ini pertanyaan lagi, Bu. Untuk LKP yang sedang mendirikan, proses pendidikan, apakah ada hotline call dari kementerian? Karena mereka mungkin butuh pendampingan, karena mungkin baru butuh pendampingan, jadi butuh bertanya langsung. Apakah mungkin ada tersedia hotline call sehingga mampu selalu dihubungi begitu, Ibu? Oke, di kami ada ini ya, eh, sahabat kursus ya. Nanti bisa langsung ke WA tersebut. Kemudian, oke. Sahabat kursus ya, Ibu? Sahabat kursus kita itu Bapak Ibu bisa di sebentar, saya lihatkan nomornya 0811 kemudian 1185 0795. Izin saya ulang, Ibu. 0811 1185 0795. Iya, itu sahabat kursus kita. Ini saya coba gitu. Sahabat kursus kita ya. Nanti bisa bertanya ke sini atau bisa Ulangin melalui ya. atau bisa melalui website kami ya Bapak Ibu di eh, kursus kita. Medsos kita ada IG, ada
Facebook, ada YouTube gitu. Semua informasi-informasi terkait dengan kursus bisa dilihat di kursus kita. Baik, Ibu. Ibu ada lagi. Eh, Kalau misalkan lembaga kursus ini jadi satu gedung dengan klinik, apakah dimungkinkan seperti itu, Ibu? Bisa saja, tetapi harus ada pengaturan ya Pak, pengaturan tempat. Oh, baik. Pengaturan tempatnya dan yang pasti tidak saling mengganggu dalam penyelenggaraannya. Baik. Baik, mungkin teman-teman sudah merasa cukup dengan pertanyaan yang semoga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang saya bacakan. Karena sepertinya semuanya berminat Ibu untuk membuka lembaga kursus ini. Karena semuanya ingin menebarkan manfaatnya untuk masyarakat terkait dengan hipnoterapi, Ibu. Izin Pak, Silakan Pak Nadi ya dari Lubuk izin Linggau. ya Pak. Dari LKP Holistik, Pak ya dari Lubuk Linggau. Izin bertanya Ibu mengenai penyelenggaraan kursus tadi Bu ya. Kita kan udah punya LKP resmi Bu ya, punya NPSN. Yang jadi pertanyaan, apakah kita boleh melakukan pelatihan di luar wilayah kita Bu? Karena izin LKP dan sebagainya itu kan diterbitkan oleh pemerintah setempat. Begitu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, Pak. Kan izin penyelenggaraannya di situ karena tempatnya di situ. Orang yang ikutnya kan boleh dari mana-mana saja, Pak. Tetapi kalau Bapak melaksanakannya secara online bisa untuk peserta di mana saja. Tapi kalau Bapak melaksanakannya secara luring ke tempat orang tentu akan marah orang gitu kan. Nah, kalau memang di tempat yang baru itu banyak peluangnya, silakan didirikan juga lembaganya di sana, izinnya di sana. Tetapi kalau dilaksanakan secara online, ya bisa dilakukan dari mana-mana saja, bahkan peserta dari luar negeri juga bisa. Tapi nanti Artinya, untuk prakteknya harus ke tempat Bapak lagi gitu. ya artinya sertifikat yang kita keluarkan berlaku di seluruh Indonesia ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau Bapak terakreditasi, nanti sertifikatnya berlaku di seluruh Indonesia. Tapi kalau nanti apa namanya belum terakreditasi, ya berarti lembaga kursus Bapak hanya boleh mengeluarkan sertifikat ketuntasan belajar, bukan Ya, sertifikat kompetensi. maksud saya kan artinya mereka boleh ikut uji kompetensi LSK kan Bu ya. Iya, kalau sertifikat kompetensinya dari LSK sampai ke luar negeri pun juga bisa diakui, Pak. Baik, terima kasih Bu. Satu lagi Bu pertanyaan, apakah satu LKP boleh menyelenggarakan beberapa kegiatan keterampilan Bu? Karena izin kita kemarin itu ada beberapa kegiatan Bu, bukan hanya hipnoterapi yang kita daftarkan di Dinas Pendidikan begitu. Boleh, sangat boleh. Jangankan jenis keterampilannya banyak, layanan programnya pun boleh, boleh kursus keterampilan, boleh bimbingan belajar, boleh kecakapan hidup, tiga-tiganya juga boleh. Terus jenis keterampilannya 10, 100 juga boleh kalau Bapak memiliki kapasitas untuk melaksanakan itu semua gitu. Baik Bu, karena yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita daftarkan kemarin ada 10 kegiatan, tapi dengan satu NPSN, berarti boleh Bu ya? Boleh, tinggal Bapak ketika perizinannya ditentumkan KBLI untuk masing-masing jenis keterampilan yang diselenggarakan. Siap, sudah Bu. Jadi KLBI-nya udah kita sesuaikan Bu. Terima kasih informasinya Bu. Sama-sama, Baik, Pak. terima kasih Pak Nadi. Baik, Bu Fitria, satu lagi. Tadi saat mendirikan lembaga kursus, itu ada syarat ketentuannya. Pertanyaannya, apakah dalam mendirikan lembaga kursus itu terikat dengan jurusannya, Bu? Misalkan ingin lembaga kursus bimbingan belajar, apakah dia harus sarjana pendidikan atau
bisa pendiri maupun pengelola itu bebas jurusan apa saja, lulusan mana saja, asalkan dia sudah berizin atau bagaimana, Bu? Kalau untuk pendiri, pengelola, itu kan tadi kita tidak mengatur ya Pak, syarat kompetensinya. Tinggal yang punya uang, investornya, ownernya, mau orang seperti apa yang mau ngurus lembaganya gitu. Secara praktisnya begitu gitu. Kita tidak mengatur teknisnya untuk pengelola, tetapi yang kita atur di instrukturnya Bapak Ibu. Ketika dia menyelenggarakan kursus hipnoterapi, berarti instrukturnya harus memiliki sertifikat kompetensi bidang hipnoterapi dan juga nanti sertifikat terkait dengan kemampuannya mengajar sebagai instruktur dan juga kualifikasi akademiknya minimal D3. Kalau kualifikasi akademik ya tentunya kita ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Tapi yang persyaratan utamanya itu sebenarnya di sertifikat kompetensi. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, jika masih ada pertanyaan, kita akan akhiri nanti jam 11. Ikan aja ikan. Oke, baik. Ada satu lagi pertanyaan. Ikan aja, Bu. Sebelum Ayo, Mas. membuat LKP, kita membuat NIB. Di Kemendikbud, apakah lembaganya izinnya PT atau yayasan? Oh, ini atas badan hukumnya baiknya bentuknya seperti apa, Ibu? Apakah PT atau yayasan atau izin legalnya seperti apa yang sesuai dengan NIB? Saat ini sebenarnya bisa berlaku dua-duanya, tetapi kami harapkan jangan PT sih, supaya nanti kalau ada hal-hal terkait dengan bantuan pemerintah itu lebih aman kita dengan yayasan. Izin, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan teman tadi, mungkin hampir sama, Bu. Kebetulan satu kota tempat kita mengadakan pelatihan itu diminta oleh kota lain, kabupaten lain untuk mengadakan juga. Karena tempat jarak cukup jauh, jadi mereka siapnya hanya di kabupaten itu. Apakah itu bisa dilakukan? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, maksudnya dia ada di kabupaten yang sama tapi di tempat yang berbeda-beda gitu ya Pak? Atau gimana? Iya, Bu. Jadi kita di kotanya, tapi diminta untuk melatih di kabupaten. Jaraknya cukup jauh, jadi mereka siapkan tempat di sana gitu. Jadi kita melatih di sana itu maksudnya, Bu. Bisa aja sih Pak. Bisa Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Baik, itu ada lagi teman-teman sekalian. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup sesi tanya jawab dan juga menutup workshop sosialisasi ini. Sepertinya sedang merenungi ini Bu, materinya Ibu. Sedang merenungi materi dan tanya jawabnya ini, makanya agak silent ini. Baik, sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Fitria. Untuk materi nanti izin kami akan bagikan ya Ibu dengan peserta. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitria Yolanda atas kehadirannya, pemaparannya luar biasa sekali, membuka wawasan, membuka wacana dan juga memberi kelegaan bagi kami untuk membuka lembaga kursus dan pentingnya kompetensi, baik kompetensi sebagai instruktur, kompetensi yang diberikan kepada peserta, dan juga ranah hukumnya, perlindungannya, keamanannya, menjaga jaminan mutunya,
dan juga menjaga bahwa orang tersebut kompeten atau tidak. Pemaparan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Fitria Yolanda. Saya Banu Gunawira menutup sesi pemaparan ini dan sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu semua, untuk materi insya Allah kami akan share di WA Group dan termasuk juga foto-fotonya tadi mungkin sudah di-share di WA Group. Terima kasih banyak dan mari kita tutup rangkaian acara ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya Banu Terima kasih Mas Gunawira, Banu. Rektor dan pemandu acara, mengucapkan banyak terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala Thank you kehilafan, Mas Banu. kesalahan Thank you. perkataan kami. Thank you, Bapak. Dan untuk Terima kasih peserta, Pak Banu dan Ibu Siti. Terima kasih Bu Bu Dani, Pak Banu. Mas Indra. Terima kasih Pak Banu, terima kasih Bu Yolanda, Apa tuh? sangat bermanfaat. Yolanda terima kasih. Ya, Mas terima kasih Lego. banyak. Foto dulu ya. Lucia. Thank you, thank you. Saya Izin tutup. dipoto dulu Kak, jangan keluar Oh, iya. dulu. Oke, baik. Ibu ada yang mau foto dulu boleh. Bu Lucia mau Tidak ada foto dulu. dusta di antara kita. Silakan Jangan foto buru-buru dulu. dulu, mau foto dulu. Baik, silakan Bu Lucia, langsung Nah, diaksikan foto saja. dulu supaya tidak ada Kita dusta foto di antara ya. kita. Ya. Boleh on cam. Ya, silakan Kita on cam mulai dulu. dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oh, belum. Nah, belum muncul. Oke, sebentar ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Berikutnya. 1. Berikutnya silakan pose yang terbaik. 1, 2, 3. Berikutnya. Kakak-kakak boleh silakan dibuka kameranya. On cam. Oke. 1, 2, 3. Kita mulai lagi, kayaknya ada yang mulai buka kamera ya sebentar. Senyum manisnya bisa ditahan terlebih dahulu, Oke. lalu di freeze. 1, 2, sebentar. Ini ada